di tanah Jawa. Ada sebuah fenomena yang tersebar dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, bangunan-bangunan kuno, surau, langgar, atau masjid kecil. Yang disebut Masjid Tiban, masjid yang katanya muncul begitu saja, tanpa diketahui siapa yang membangunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menariknya, legenda ini tidak hanya muncul di satu tempat. Hampir setiap kecamatan di Jawa memiliki cerita versi mereka sendiri. Ada Masjid Tiban di pinggir sawah, di dekat hutan, di tengah perkampungan, bahkan di samping sungai. Setiap desa menyimpan kisahnya masing-masing. Dalam budaya Jawa, kata tiban memiliki arti datang tiba-tiba, turun begitu saja, atau muncul tanpa diketahui asal-usulnya, ketika ada bangunan yang didapati sudah berdiri. Tetapi tak ada yang tahu kapan pembangunannya, dimulai penduduk menyebutnya Masjid Tiban. Sebenarnya, sebagian besar Masjid Tiban adalah bangunan lama, atau surau kecil, yang dibangun oleh seseorang, secara diam-diam, dilakukan pada malam hari, atau dikerjakan sedikit-sedikit tanpa orang melihat prosesnya, ketika warga tak pernah menyaksikan pembangunannya. Muncullah anggapan bahwa masjid itu tiba-tiba ada. Pelan, angkat sedikit lagi. Ya, sudah sejajar. Bismillah, taruh. Hup, pasang pengganjal. Kuat. Ikatanmu rapat. Alhamdulillah. Namun masyarakat Jawa, yang kaya dengan cerita lisan, sering mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Ada yang berkata masjid itu dibangun para pendekar putih, ada yang bilang dibangun oleh lelaku orang sakti, ada pula yang percaya itu karya jin muslim yang membantu membangun tempat ibadah. Lek jarem biyen ki masjid sik bangun para berang goib yo. Yondu, yer mbahmu sesepuh, iki mejid ngerti-ngerti wis ono nikene. Ada Masjid Tiban yang kecil, hanya seukuran langgar. Ada pula Masjid Tiban yang besar dan megah. Yang kecil biasanya bangunan tua peninggalan leluhur desa, yang besar mulai dikenal sebagai ikon wisata, seperti Masjid Tiban Turen di Malang. Cerita Masjid Tiban bertahan karena diwariskan oleh para sesepuh. Masjid ini tiba-tiba ada waktu aku kecil. Tak ada orang tahu siapa yang memulai, dari cerita kecil seperti itulah mitos tumbuh subur. Ada satu alasan kuat kenapa hampir setiap kecamatan memiliki Masjid Tiban. Dulu, banyak masjid dibangun tanpa dokumentasi, tanpa papan proyek, tanpa alat berat, dan tanpa pengumuman, dikerjakan gotong royong, sedikit demi sedikit, dan sering pada jam yang tak terlihat warga lain. Ketika warga baru saja sadar, bangunan itu telah berdiri. Fenomena Masjid Tiban bukan sekadar cerita gaib, dia adalah simbol bahwa di masa lalu, masyarakat bekerja tanpa pamrih, tanpa pencitraan, dan ketika bangunan itu selesai, masyarakat menganggapnya sebagai berkah yang Tiban Saka Gusti, kalau dalam bahasa Indonesia adalah hadirnya dari Tuhan. Bismillah. Pas Kiai. Tahan, biar aku ikat. Ini masuknya ketok. Ya, benar. Alhamdulillah. Pelan, angkat sedikit lagi. Ya, sudah sejajar. Bismillah, taruh. Hup, pasang pengganjal. Kuat. Ikatanmu rapat. Alhamdulillah. Masjid Tiban adalah cermin budaya Jawa, campuran antara kenyataan, kerja keras, dan cerita-cerita yang memperkaya kehidupan. Benar atau tidaknya legenda itu bukan hal utama. Yang penting, masjid itu tetap berdiri, menjadi saksi waktu, dan penjaga keimanan di setiap orang Islam di Jawa. Bismillah. Pas Kiai. Tahan, biar aku ikat. Ini masuknya ketok.
ketok. Ya, benar. Alhamdulillah. Pelan, angkat sedikit lagi. Ya, sudah sejajar. Bismillah, taruh. Hup, pasang pengganjal. Kuat. Ikatanmu rapat. Alhamdulillah. Ketika hati dijaga, kata-kata akan menjadi doa. Begitulah yang diajarkan para wali kepada kita. Jadi kalau bicara harus baik, Mbah. Betul, Nak.